Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan telah menyediakan waktu untuk kami untuk menjelaskan tugas akhir kami dengan mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Primawati SSI MSI dengan penelitian uji deskriptif, korelasi, dan regresi dengan judul pengaruh penggunaan waktu luang pada akhir pekan terhadap produktivitas mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas. Sebelum menjelaskan, persilakan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu saya, Firdaus Sinaga, dan kedua rekan saya, Muhammad Rizky dan Rio Ariananda. Untuk materi pertama, uji deskriptif, akan dijelaskan oleh Rio Ariananda. Baik, analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diamati. Langkah-langkah utama dalam analisis deskriptif melibatkan pengukuran tendensi pemusatan data seperti mean, median, dan modus, serta pengukuran penyebaran data seperti simpangan baku, rentang, dan kuartil. Analisis ini membantu peneliti untuk merangkum dan menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami, memberikan gambaran tentang karakteristik dasar dari dataset. Oke, selanjutnya analisis korelasi. Nah, analisis korelasi itu digunakan untuk menilai sejauh mana dua variabel berhubungan satu sama lain. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Korelasi dapat menjadi positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, hasil dari analisis korelasi membantu peneliti untuk memahami pola hubungan antara variabel yang dapat membuka wawasan baru atau menguji hipotesis yang akan diajukan. Untuk analisis regresi, yaitu untuk memahami hubungan sebab akibat antara satu atau lebih variabel dependen dan variabel dependen. Model regresi sendiri membantu memodelkan pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen, memungkinkan pembuatan prediksi atau penjelasan tentang bagaimana perubahan dalam suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Regresi sendiri dapat menjadi alat yang kuat untuk memahami dan mengukur hubungan kausal di antara variabel-variabel tersebut. Konsep analisis deskriptif. Ukuran pemusatan data. A. Mean, rata-rata. Nilai tengah dari data dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah observasi. Median, nilai tengah saat data diurutkan, membagi data menjadi dua bagian yang sama. Modus, nilai atau kategori yang paling sering muncul dalam data. Ukuran penyebaran data. Rentang, range, selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam data. B. Simpangan baku, standard deviation, ukuran seberapa jauh nilai-nilai tersebar dari rata-rata. C. Variance, pengukuran variasi nilai dalam data. Ukuran penyebaran data, selisih antara maksimum dan minimum dalam data. Simpangan baku, ukuran seberapa jauh nilai-nilai tersebar dari rata-rata. Variance, pengukuran dari variasi nilai dalam data. Visual distribusi data, histogram, grafik batang-batang yang menunjukkan frekuensi masing-masing nilai dalam data. Diagram pencar, menunjukkan hubungan antar dua variabel. Data kategori, tabel frekuensi, menunjukkan jumlah frekuensi masing-masing nilai atau kategori dalam variabel kategorikal. Diagram lingkaran, menunjukkan proporsi dari keseluruhan dalam bentuk lingkaran. Metode analisis deskriptif. Perhitungan statistik dasar. A. Melibatkan perhitungan mean, median, modus, rentang, simpang baku, dan varians untuk mendapatkan gambaran tentang pusat dan sebaran data visualisasi data. B. Membuat grafik seperti histogram, diagram pancar, tabel frekuensi, atau diagram lingkaran untuk memvisualisasikan distribusi dan pola data. C. Identifikasi outlier, mengidentifikasi nilai-nilai ekstrim yang mungkin mempengaruhi interpretasi
data pemahaman karakteristik data. D. Menggunakan konsep tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data terdistribusi dan bagaimana nilai berinteraksi. E. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. F. Mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang dataset. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai analisis korelasi. Nah, korelasi itu mencerminkan sejauh mana dua atau lebih variabel bergerak bersamaan. Dalam konteks ini, analisis korelasi variabel tersebut dapat memiliki hubungan linear positif, linear negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, interpretasi koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, range 0 tidak ada korelasi. Kedua, 0 sampai 0,1 sampai 0,3 itu korelasi lemah. 0,3 sampai 0,7 itu korelasi sedang. Yang terakhir 0,7 sampai 1,0 itu korelasi kuat. Nah, ukuran sampel yang kecil dapat mempengaruhi keadaan hasil korelasi. Korelasi yang dihasilkan dari sampel kecil dapat kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan sampel yang lebih besar. Selain melihat signifikan statistik, melihat ukuran efek atau efek size juga penting. Sebuah korelasi mungkin signifikan secara statistik, tetapi mungkin tidak memiliki relevansi praktis. Metode analisis korelasi. Interpretasi. Nilai koefisien berkisar antara min 1 sampai 1. Jika positif menunjukkan hubungan positif sempurna. Jika dia negatif atau negatif 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Dan 0 menunjukkan tidak adanya hubungan sama sekali. Analisis regresi. Analisis regresi. Dalam analisis regresi terdapat variabel independen atau X dan variabel dependen Y. Variabel independen adalah variabel yang digunakan. Analisis regresi. Gue kemarin aja lah sih. Nggak masalah. Nanti dikat aja. Dikat aja. Ya. 2, 3. Analisis regresi. Dalam analisis regresi terdapat variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Variabel independen adalah variabel yang digunakan analisis regresi, bertujuan untuk menemukan hubungan fungsional atau matematis antara variabel independen dan dependen. Ini diwakili oleh model matematika yang seringkali berupa persamaan regresif. R-squared adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik model regresi sesuai dengan data. Homoskedastisitas mengacu pada asumsi bahwa variabilitas residual adalah konstan sepanjang rentang nilai. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen saling terkorelasi, menyulitkan identifikasi efek individu dari masing-masing variabel. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah koefisien regresi signifikan secara statistik atau tidak. Pentingnya interpretasi kontekstual, yaitu untuk menginterpretasikan hasil analisis regresi dengan mempertimbangkan konteks dan asumsi-asumsi yang terlibat. Oke, selanjutnya kami akan menunjukkan data-data kami yang telah diolah di dalam Excel. Nah, ini berikut adalah data-data dari 30 angket. Nah, kalau yang ini merupakan data-data angket berupa variabel Y. Lalu di sebelahnya merupakan data-data angket variabel X. Setelah kami olah, kami telah mendapatkan hasilnya berupa tabel. Yang pertama bisa kami jelaskan untuk tabel uji deskriptif yang akan dijelaskan oleh Rio Ananda. Baik, untuk tabel deskriptif N, yaitu total dari responden. Total dari semua responden. Lalu yang minimum hasil dari penjumlahan, dan yang maksimum nilai paling kecil dari penjumlahan, dan mean hasil rata-rata. Baik, selanjutnya yaitu korelasi. Oke, baik, untuk korelasi sini saya akan menjelaskan dari tabel korelasi berikut. Nah, jadi korelasi itu
yang mana tadi telah dijelaskan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R. Jenis hubungan antara variabel X dan variabel Y dapat bersifat positif dan negatif. Nah, yang mana di sini pada hasil penelitian kami, judul penelitian kami, yang mana variabel X-nya itu adalah penggunaan waktu luang di akhir pekan, sedangkan variabel Y-nya itu ialah produktivitas mahasiswa mengerjakan tugas-tugas. Oke, lanjut. Yang pertama, kita harus mengambil keputusan atau dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka bersifat korelasi. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, dapat kita lihat pada tabel yang mana nilai signifikannya itu 0,000 dan nilai signifikan pada X-nya itu 0,00 juga. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan nilai signifikannya itu 0,00 kurang dari 0,05 maka bersifat berkorelasi. Kedua, pedoman derajat hubungan. Nah, pedoman derajat hubungan itu dimulai dari range 0,00 sampai dengan 0,20 itu tidak ada korelasi. Selanjutnya 0,21 sampai dengan 0,40 itu bersifat korelasi lemah. 0,41 sampai dengan 0,60 itu bersifat korelasi sedang atau korelasi kuat. Dan terakhir 0,81 sampai dengan 1,00 itu bersifat korelasi sempurna. Nah, dapat kita lihat di sini untuk persen korelasinya itu yang mana persen korelasi pada X itu 0,498 sedangkan Y 0,498 juga. Jadi nah, untuk keterangannya, jika terdapat tanda negatif di depan seperti contohnya di sini, jika pada contoh misalnya negatif 0,498 maka bentuk hubungannya itu negatif, tetapi jika tidak ada tanda negatif di depan maka bentuk hubungannya itu positif. Nah, maksud dari hubungan negatif positif itu ialah jika negatif itu variabel X-nya itu lebih tinggi daripada Y-nya. Begitu juga sebaliknya, Y lebih tinggi daripada X. Sedangkan untuk bentuk yang hubungan positif itu semakin tinggi nilai X-nya maka semakin tinggi pula nilai variabel Y-nya dan sebaliknya. Nah, bagaimana jika menggunakan R tabel itu kita dapat mengacu pada persen korelasinya. Lihat pada persen korelasinya misalnya sini persen korelasinya 0,498. Nah, kita lihat pada tabel R. Nah, pada tabel R rujuk pada N, yang mana N ini adalah jumlah dari responden kita. Contoh, jumlah responden kita itu adalah 33. Maka level signifikannya itu gambarnya di mana ya? adalah 0,344. Posisi gambarnya. Oke. Selanjutnya untuk regression akan disampaikan oleh Firdaus. Firdaus, saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji regresi. Dari hasil pengolahan data kami tentang uji regresi telah mendapatkan hasil tabel yaitu variabel entered atau removed, model summary, ANOVA, dan koefisien. Untuk uji regresi linear sederhana sendiri mempunyai tujuan yaitu menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Syarat uji regresinya yaitu valid atau reliable atau bisa juga normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan di bawah atau lebih kecil 0,05 artinya variabel X tersebut sangat berpengaruh terhadap variabel Y.
Lalu yang kedua, jika nilai signifikan di atas atau lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Bisa kita lihat di sini untuk nilai signifikannya 0,000, di sini juga 0,000 dan 0,000. Lalu bisa kita simpulkan bahwa nilai signifikan tersebut tadi adalah 0,000, berarti di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Dan kita simpulkan bahwa variabel X tersebut sangat berpengaruh besar terhadap variabel Y. Untuk melihat berapa besar persentase, di sini bisa kita lihat dari nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,498. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinisasi atau R² sebesar 0,248. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y adalah sebesar 24,8% W. Jadi dari output tersebut dapat diketahui bahwa nilai F atau nova adalah 16,805 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel X. Atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y tersebut. Oke, sekian dari presentasi kami terhadap uji deskriptif, korelasi, dan regresi dengan judul pengaruh penggunaan waktu luang terhadap mahasiswa mengerjakan tugas-tugas. Jika ada salah, mohon maaf. Kami akan memperbaikinya tersebut. Sekian dari kami, terima kasih.